Menarik ya, kita akan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh kemarin sharing-nya Feli dan mungkin sharing-nya, Bu Eni, bahkan dia udah closing MSP nih teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang belum dengar, coba dengerin tuh, itu ada rekamannya lah, bisa minta ke leader-nya masing-masing ya. Dan dengan caranya Feli, dia mau coba tuh bikin nih VIP yang beberapa kali dan melakukan customer gathering. Mungkin ini juga bisa teman-teman lakukan ya, supaya bisa membantu prospeknya teman-teman. Oke, nanti bisa DM atau chat nomor OVO-nya ya, Ce. Oke, jadi Bu Lisa Oke. dan Ce Yulia yang akan dapat OVO malam ini. Oke, biar nggak berlama-lama, mumpung bintang tamu kita udah datang nih. Halo, Cinovena. Halo, halo. Kedengaran suara saya? Halo, Dengar, salam dengar. kenal ya. Dengar ya? Heeh. Oke, eh, teman-teman, ini mungkin Cinovena, mungkin kalau ada background nanti boleh disampaikan dulu ya, Ce, atau mungkin ada Sandepans, atau mungkin ini juga boleh. Kalau enggak pun, kalau saya melihat Cinovena ini dari sosmed aja udah terkagum-kagum nih teman-teman ya. Aku Dari join udah langsung sharing lagi soalnya kan berprestasi, sing lalu kan bahkan aku ini sharing ini kan sing feed itu jadi aku oh, sharing boleh kan minta sekarang tolong udah dikasih ya bisa paling aku pertanyaan Oke, sebentar. tolong suara di saya mute ya. bocor nggak? Soalnya saya lagi di luar. Aman. Enggak, Ci. Nggak ya? Aman sih Mana? harusnya. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau saya lihat dari background seorang ibu rumah tangga biasa, tapi saya lihat prestasi Cinovena ini luar biasa ya. Dan bahkan dia udah promosi menjadi seorang BD ya. Dan saya lihat prestasi penjualan pribadinya juga cukup sangat oke ya. COT atau TOT ya kemarin ya, Cinovena ya. Nanti kita akan bahas lah tentang prestasi Cinovena yang udah dilakukan dan bagaimana Cinovena juga mengatur waktu teman-teman. Dia tetap kayak sekarang aja, dia menyempatkan loh. Thank you ya buat Cinovena udah menyempatkan sharing sama kita sampai cari tempat karena macetnya Jakarta ya kan, sampai cari tempat untuk bisa sharing sama kita. Thank you Ci. Mungkin teman-teman bisa kasih jempol ya buat Cinovena ya, buat sempetin waktu sharing dengan kita. Oke, mungkin nggak lama-lama teman-teman biar kita bisa belajar sesuatu dengan detail ya kan, atau mungkin dengan kita bisa dapat sesuatu dari Cinovena. Boleh sharing nggak Ci? Mungkin background-nya dulu nih Ci, kenapa waktu itu kok mau masuk di insurance atau di Manulife? Ya, apakah ini company kedua, ketiga, atau ini benar-benar pertama kali dan waktu itu kenapa Ci? Boleh cerita singkat Ci? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mengundang saya untuk sharing di ini sebutnya apa ya? Tim apa ya? Webisky Ci. Komunitas, kami Wibis. ada komunitas gitu Ci. Oh, oke. LBC. Pagi-pagi semua teman-teman. Semoga suara saya nggak Pagi. bocor. Oke, Saya udah jelas. coba cari tempat yang di pojok. Ya, Eh, ya. Suaranya kedengeran ya? Dengar jelas kok Ci, Nggak bocor aman. ya? Dengar, jelas aja. Iya. Eh, Awal saya join di Manulife itu eh, Agustus 2016. Agustus Oke. 2016. Nah, itu pencapaian awal saya. Mungkin ada sandipan saya kemarin udah ada di Anto ya. Yang video itu ya, Cinovena. Iya, nah itu saya Itu join. gimana? Tak putar sekarang atau gimana? Boleh diputar Boleh, dulu aja. sekarang aja kok. Ya. Oke, sebentar ya, saya putar ya Sambil teman-teman. saya mau tanya wifi-nya di sini Sambil lupa. cerita. Heeh. Sambil mau tanya wifi Oh di iya, sini sebentar. Ya. boleh Ci. Siap. Kelihatan, Steph? Kelihatan kok. Aman. Suara juga ya. Ya, suara juga. Oke, aman. You've been so good to me. So when I'm weary, bring back to memory. You've been so good to me. God is good all the time, all the time. God is good, God is good all the time, all the time. God is good. Come whatever, come what may, still my soul will ever say, rest assured, our God is good.
in mercy, overflowing. You've been so, so good to me. Your loving kindness is everlasting. You've been so, so good to me. God is good all the time, all the time. God is good, God is good all the time, all the time. God is good. Come whatever, come what may, still my soul will ever say, oh, rest assured, our God is good. As I look back along the journey, you've been so, so good to me. Your hand of favor is writing my story. You've been so, so good to me. Oh, you've been so, so good to me. So good, so good. God is good all the time, all the time. God is good, God is good all the time, all the time. My God is good. Come whatever, come what may, still my soul will ever say, oh, rest assured, our God is good, oh, He's good, oh, rest assured, our God is good. Your hand of favor writing my story. You've been so, so good to me. Oh, you've been so, so good to me. So good, so good. God is good all the time, all the time. God is good, God is good all the time, all the time. My God is good. Come whatever, come what may, still my soul will ever say, oh, rest assured, our God is good, oh, He's good, oh, rest assured, Dan yang disukai, our yang God is dikuasai, good. yang menghasilkan mendapatkan bayaran. Wah, keren sekali, Yang terakhir Ci itu kan Novina. 4 ini Aduh. harusnya ini. Oh, minta tolong Bukan Herlina 3. bisa di-mute nggak, Bu? Yang keempat Hah? itu berguna untuk orang lain. Herlina, ini bocor ini. Iya. Oke, thank you ya. Oke, keren banget, Ci Novina. Wah, mantap dah. COT, waduh. Pokoknya OT semua lah. Luar biasa ya. Keren banget Ci Novina prestasinya ya. Nah, penasaran nggak sih teman-teman gimana seorang Ci Novena bisa setiap tahun TOT loh teman-teman. TOT itu 6 kali MDRT teman-teman. Dan saya lihat itu merupakan bukan sebuah keberuntungan ya. Kenapa? Kalau keberuntungan tuh sekali doang. Tapi Ci Novena tadi TOT, COT, bahkan MDRT pun selalu teman-teman. Nah, ini kita penasaran nggak sih gimana Ci Novena bisa mencapai prestasi seperti itu? Plus juga secara tim dia juga growing, MABC juga platinum nih teman-teman. Bahkan tadi saya lihat udah bilioner juga ya Ci Novena ya. Nah, Billionaire boleh 2 tahun yang lalu, 2 tahun lalu enggak, tahun lalu 2 tahun yang lalu. miss. Oke. Tahun lalu miss. Wah, Iya. tapi itu udah luar biasa sih Ci Novena. Oke. Boleh Ya, cerita singkat Ci melanjuti gimana yang tadi ya, perjalanannya saya join Ci itu Novena? di 2016 Agustus ya, berawal dari klien, jadi saya nggak dari mana-mana, ini benar-benar newbie. Oh, dari klien ya Ci? Ya. Mungkin saya ada satu slide, boleh tampilkan, saya kirim ke Anto ya. Boleh. Saya kemarin lupa. Cuma Kok satu slide yang saya mau ambil. Saya kirim ke co-host Anto. juga? Udah, saya kirim. Saya cuma mau keluarin satu slide aja. Oke, siap. Ya, sambil cerita.
Saya join itu berawal dari klien. Mungkin sini teman-teman ada juga yang udah pernah dengar sharing saya, bosan juga ya. Kalau lihat di sini, saya tadi lihat di partisipan, waduh, agak senior nih. Ada Butere ya, Butres ya kan, nah ini banyak nih, ada macam-macam ya. Ya, semoga sharing saya ini bisa menginspirasi dari saya join 8 tahun yang lalu, ini tahun ke-8 saya. Berawal dari nasabah, itu klien, leader saya. Lalu saya baru naik leader itu di 2021. Kurang jelas ya suaranya. Kita besarin. Udah cukup jelas sekarang? Udah jelas suaranya? Oke. Udah. Nah, lebih keras dikit mungkin, Ci. Saya tadi coba kuping copot satu, pengen tahu suara saya mendominasi Starbucks nggak sebentar. Beneran suara saya? Kedengeran ya? Nah, ini lebih Udah. keras dikit. Oh ya udah, saya gedein ya, biarin deh ya, kedengeran ya. Nah, ya. Jadi Oke. saya berawal dari klien. Pertama kali saya nggak ngerti dunia insurance. Nggak ngerti dengan insurance. Mungkin di next lagi. Nah ini, next lagi. Nah ini, stop. Ya, saya join pertama kali di Agustus 2016. Pencapaian pertama saya MDRT di 2017. MDRT pertama saya. Wow. COP saya di 2018, Tapi 2019, 2016 itu 32 Iya, 2000. COT. Iya, MDRT Wow. saya di MDRT pertama di 2017 ya. Pertama saya 32 case ya. Itu karena tempoh hari saya sempat mendapatkan Rising Star ya. Kalau sekarang mungkin sebutnya top rookie ya. Dulu kan ada 4 bulan di challenge kerja 28 case count. 24. Nah, saya selesai 32 case count dari Agustus sampai Desember. MDRT saya first timer di September 2016. Kenapa saya mau tampilin slide ini? Saya mau tunjukin ke teman-teman bahwa semua berawal dari small case, nggak harus dengan big case. Tapi memang yang membuat kita COT artinya big case, ya kan? Tapi nggak harus fokus ke big case, karena big case itu butuh trust. Dulu pertama kali saya juga itu join, saya lihat teman-teman yang senior hebat, closing 100 juta, hebat banget. Saya closing itu 500.000, 6 juta. Tapi berjalan dengan waktu, ya setia dalam case kecil, Tuhan kasih case yang besar. Gitu. Jadi di sini teman-teman lihat ya, untuk menjadi seorang MDRT ya harus dengan big case. Tapi kalau ditanya yang membuat saya MDRT yang COT dan TOT apa? Ya pastinya big case. Ya kan? Dengan size case saya, MDRT saya itu cuma 20 jutaan. COT saya di 2018 itu size case saya 20 jutaan samping. 2019 juga. Bahkan TOT saya di 2021 size case saya itu 30 juta. Baru di 2022 itu size case saya 100 jutaan. Jadi teman-teman di sini bisa lihat bahwa kita fokus aja dengan activity gitu. Besar kecil case kita ambil. Mungkin teman-teman penasaran nih, berarti kan kalau kita lihat ya, Cici itu kan sangat konsisten, bisa setahun tuh 50 case ya, kurang lebih ya, bahkan ada 81 case. Ini berarti kan sebulan itu minimal adalah 5 case ya, kurang lebih gitu loh, kalau 50 atau 60 lah rata-rata. Nah, gimana caranya supaya tetap bisa konsisten sebulan, berarti kan 1 week 1 case. Betul ya, Ci ya? 1 week 1 case. Nggak bisa Ya. Bisa tolong dibantu mute. Nah, gimana sih menurut Cici kok bisa sampai closing banyak seperti itu? Apakah family atau gimana nih? Boleh tahu nggak rahasianya seorang Novena? Ya, family saya nggak pernah prospek family ya. Jadi pada saat saya join itu, saya sebenarnya hanya declare bahwa saya di mana lain. Saya di insurance.
dari dulu saya insist lanjut. Tapi di tahun kedua cousin saudara mulai kontak gitu, beberapa ambil. Tapi actually saya bukan tipe yang hard selling. Saya tipenya adalah soft selling. Saya lebih edukasi. Seperti saya pernah sharing juga, ya di beberapa semua sama, bukan sama, memang itulah saya gitu. Memang saya tidak pernah melakukan canvassing. Saya bukan tipe saya gitu. Saya tipenya tipe soft selling. Orang tanya saya jawab gitu. Jadi bukan yang menawarkan gitu. Dan 99% klien saya kenal sendiri. Berarti dari 50 case ini adalah orang-orang yang Cici kenal gitu ya? Cici Novena kenal ya? Yes. Nah itu kemana aja tuh Ci? Temen atau siapa gitu nggak? Teman referensi teman. Temen Ada referensi ya? ada connecting dotnya ada. Tapi bagaimana seorang Ci Novena bisa begitu? Bisa di-mute nggak ya? Mungkin slide-nya dimatiin aja udah cukup. Ya. Panto bisa bantu mute sebentar. Oke. Nah, gimana seorang Ci Novena? Maksudnya itu benar-benar bisa konsisten dan siapa aja sih yang diprospek? Kan tadi kan ngomong kenalan dan referensi kan, Ci. Tapi kan apakah itu udah habis-habis tuh udah 8 tahun tapi Ci Novena bisa tetap COT dan TOT. Bahkan terakhir kemarin ada 80 case kan gitu. Nah, itu gimana sih caranya dan siapa aja yang diprospek, Ci? Kadang kan Saya nggak pertanyaan itu banyak. ke agent-agent tuh kan siapa lagi ya yang diprospek? Siapa lagi ya? Kan kayak gitu tuh. Gitu loh. Kayak mati akal Ya, gitu loh. Tapi Ci Novena kan membuktikan setiap tahun tuh bisa 50 case itu bisa gitu loh. One week one case tuh bisa dan nggak cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan tadi 5 tahun saya lihat tadi bisa lebih gitu kan. Nah, siapa aja sih dan gimana caranya? ya disiplin aja lakukan yang menjadi makanya pertama-tama kita mesti tahu dulu why kita jalanin bisnis ini apa. Lalu kita harus punya bisnis owner mindset ya. Jadi gini, ini bisnis kita loh gitu loh. Income kita di sini gitu loh. Kita kalau saya tipenya kerja itu harus mendapatkan sesuatu gitu. Harus ada hasilnya gitu. Malah waktu itu terbuang dengan sia-sia. Yang saya bilang kemarin pertanyaan bahas apa. Saya sih orang yang sangat strict dengan waktu gitu. Tapi saya bukan orang yang kaku dengan waktu. Saya juga bukan orang yang disiplin amat. Tapi saya orang yang sangat menghargai waktu. Buat saya waktu itu sangat berharga. Jadi saya berusaha selalu early on time and time is late. Jadi untuk sesuatu itu kita harus punya disiplin waktu. Pada saat kita tidak bisa memprioritaskan pekerjaan kita atau memprioritaskan sesuatu, kita menganggap semua itu penting. Sebenarnya tidak ada yang penting. Kita harus bisa posting first, kita bisa atur waktu kita. Kita harus punya time management yang baik, kita harus punya habit, kita harus punya disiplin. Motivasi tidak akan bertahan lama, tapi pada saat kita disiplin, itu akan bertahan jauh lebih. Apa sih disiplin? Melakukan sesuatu itu, kita tidak suka itu, kita lakukan. Itu disiplin. Oke, Ci, boleh tahu nggak tentang time management ya? Tadi Cici kan ngomong bagaimana kita mengatur waktu dan menghargai waktu. Sedangkan Ci Novena kan juga seorang leader jualan. Boleh tahu nggak kira-kira day to day-nya orang Ci Novena itu gimana sih? Dari pagi sampai malam tuh disiplin waktunya mengaturnya seperti gimana, Ci? Ya, saya everyday, saya setiap hari itu pasti udah punya waktu gitu. Apakah waktu saya terus back to back gitu? Enggak juga, tapi semua saya schedule. Kayak kemarin juga Contoh Ci, misalnya pagi mulai jam berapa gitu. Kita penasaran nih, Ci. Kita mau tiru. Siapa tahu bisa TOT juga dengan mengcopy paste. Gimana nih, Ci? Tiap orang punya cara masing-masing, tapi semuanya harus melalui proses yang Ya. enggak mudah gitu ya. Kalau seorang Ci Novena nih, jadwal saya seperti apa? Saya setiap hari jam 7.10 udah di kantor. Jam 7.10 udah di kantor. Nah, teman-teman. Jadi berangkat dari rumah jam berapa tuh, Ci?
Saya berangkat dari rumah 6.20, kadang-kadang 6.15. Bisa anak-anak berangkat, saya berangkat juga. Sampai kantor, Setiap hari berarti Ci ya ke kantor ya Ci. kecuali saya pergi ya. Jadi saya pergi. Oke. 6.15 sampai kantor, 6.45 tidur dulu di mobil. 7.15 saya turun toilet, terus ke kamar. Jam 8 saya naik ke atas, baru Sorry, something lah. putus-putus sih. Teman-teman Jam putus-putus 8 nggak ya? saya Atau cuma jam Putus-putus. 8. Kemudian saya nggak pakai wifi ya. Mungkin terputus ya, Stefani. ya go? Ya, Udah jelas ya? Novena. Iya jelas. Udah keren? Ya, ya. Oke, dengar. Saya setiap hari jam 8 udah mulai urusan paperwork ya, maksudnya dengan sekretaris dan apa-apa yang harus kita kerjain untuk tim, lalu mulai lihat agency link, kan ya melakukan salah satu lah gitu loh. Oke, jam Saya 7 mulai sampai kantor, jam 7.15 sampai kantor, dan jam 8 sudah melakukan paperwork ya, Ci? ya bukan paperwork, maksudnya ya mulai Pendingan activity apa? lah gitu loh. Kadang-kadang jam 9, kayak tadi hari ini jam 9 ada setiap hari Kamis ada kelas tim offline. Tuh, jadi tadi jam 9 juga tim udah datang ya kan, meeting sampai jam 11 apa jam 12, paling habis itu makan, lalu habis makan siang terus saya keluar. Tadi saya bisa ya. orang juga. Kenapa? Bocor kok. Bocor ya? Ya, terus habis itu ya udah kayak tadi saya habis dari rumah klien, ngapain ya, ketemu aja, ngobrol-ngobrol ya. Nawarin produknya enggak, cuma ketemu aja. Terus banyak kan jam 4 jam 5 saya udah di rumah. Jam 4 jam 5 saya udah di rumah. Karena saya keluar dari kantor itu rata-rata jam maksimal, kalau harus keluar dari kantor sore paling lama jam 4 kurang. Walaupun mobil saya ada ganjil ada genap, tetap kalau lewat jam 4 macet di kantor. Nah, saya bayangkan ketemu orang itu setelah itu. Kalau ketemu orang jam 4 jam 5, kadang-kadang bisa jam 7. Kayak tadi hari ini kan ketemu jam 4 sampai jam 6. Terus nggak kejar, makanya saya kemari. Terus besok juga sama sih, tapi Jumat saya rata-rata setengah hari. Jumat habis itu saya siang saya jemput anak saya gitu. Terus Sabtu ngapain? Sabtu juga sama. Sabtu pagi saya kadang-kadang kita kantor ada PVP ya Sabtu ya. Terus siang baru saya ajak mama saya keluar sama adik saya. Nah, kalau minggu ya waktu ke keluarga. Terus apakah hari minggu juga prospek ya, tetap kalau klien mau ketemu dengan minggu saya tetap ketemu. Tapi ya keluarga itu intinya fleksibel gitu. Fleksibel kayak kemarin juga kan, ini kan saya baru pulang nanti malam kan. Nah bisa yang apa tapi memang saya selalu punya prinsip setiap waktu itu berharga ya, jadi kita yang harus bisa mengatur waktu kita gitu. Dan pilihan kan pada saat kita nggak mau ngapa-ngapain ya nggak apa-apa gitu. Nah satu hal, kita nggak boleh mager. Ini bisnis kita, seringkali kita itu saking kita fleksibelnya waktu kita jadi kebablasan. Adalah kita nggak ada jam kerja, kita yang harus ciptakan sih jam kerja kita. Kita nggak ada jam kerja kan. Saya kadang-kadang kalau ke kantor suka ada pas schedule apa, saya nggak bawa mobil, naik Grab, dia ada schedule buru-buru ya Bu. Oh enggak, saya nggak buru-buru, santai aja. Tapi saya memang bisa gitu. Saya pasti berangkatnya pagi. Kenapa? Saya paling malas kena macet. Gitu. Kalau saya macet-macet jalan, dengan saya nyampe pagi yang tidur di mobil. Ci, boleh tahu nggak sih why-nya Cici melakukan, tadi kan Cici ngomong bahwa paling penting tuh kan ada why-nya yang jelas. Kalau buat Cici Novena, why-nya Cici lakukan bisnis ini apa? Kok bisa dulu mau dulu gitu loh Ci? Apa yang membuat akhirnya dari nasabah ya kan mau jalankan bisnisnya sampai ngantor tiap hari, bahkan jam 7 udah di kantor gitu loh, dari seorang nasabah. Apa sih Ci?
Ah. Tadi kan di video saya nggak ada pernah bercita-cita jadi agent asuransi kan. Nah, makanya itu penasaran tuh, kok akhirnya malah mau jadi agent dari nasabah padahal nggak ada cita-cita, bahkan sampai rajin nih, jam 7 udah di kantor. Ya, saya dari dulu insurance minded. Kalau saya agent asuransi, nawarin saya asuransi pasti happy. Nah, saya pasti beli karena saya memang suka Wow. gitu. Nah, kedua, eh, saya tipe yang kalau ngerjakan sesuatu tuh all out. Hmm. Kenapa saya temporary baru naik leader di 2021, 5 Hmm. tahun banyak lah titipan kan, ayo jadi leader ya kan, mau lewat EH, lewat CA, oh lewat mana, ya, iya, nanti ada waktunya, karena saya yang tahu, Hmm. saya mau keputusan saya itu karena saya. Hmm. Once saya bilang ke yang yang encourage saya bilang, oh iya karena saya harus ini, misalnya saya bilang ya saya belum ada approval, ayo, sering kan, oh belum di approve sama suami, ayo nanti kalau kamu berhasil pasti suami juga dukung, tapi kita akan ngomong seperti itu kan, ya kan, ya, tapi saya nggak mau. Jadi once saya udah siap, udah approve dari keluarga, saya jalan. Nah, Oke. kalau ditanya why ini apa, saya tipe yang kalau melakukan sesuatu itu harus all out. Ini kan sesuatu kerjaan yang di luar bidang saya. Oke. Saya background saya finance. Awal Hmm. saya jadi agent pun, mama saya bilang, memang nggak kedengeran saya ngomong sama adik saya, cici lu kuliah tinggi-tinggi ujung-ujungnya jadi agent. Hmm. Dia bilang gitu. Kuliah S1, S2 ujung-ujungnya jadi agent. Saya tertantang untuk melakukan ini secara harus sukses. Kenapa? Karena saya ini luar bidang saya. Kedua, saya mau buktikan bahwa saya bisa. Suami saya ngomong, ya udah coba aja. Tapi apa kamu bisa? Biasa di kantor minta orang. Kan saya 10 tahun lebih kerja di perusahaan kan, ya di apa? Bukan di marketing ya, justru. Saya bilang, ya bisa aja gitu. Nah, itu yang membuat saya tertantang untuk bisa melakukan kerjaan ini gitu. Kedua, why saya apa ya? Pada saat saya lakukan ini kan banyak pengorbanan yang saya lakukan. Kan. Artinya apa? Teman-teman bilang kok anak 4 bisa, tapi kan ada pengorbanan yang saya, ada waktu opportunity cost yang saya korbankan, ya kan? Otomatis kan waktu buat keluarga berkurang, waktu buat anak-anak berkurang. Memang kita fleksibel begitu anak ada acara kita bisa, tapi kan otomatis untuk telat apa. Nah, saya mau apa yang saya lakukan ini worth it dulu. Anak-anak pun juga melihat mamanya dengan bekerja, suami juga melihat bahwa oh iya saya juga bukan tipe, suami saya tahu saya bukan tipe yang di rumah gitu. Saya bukan tipe yang di rumah gitu, bukan tipe juga yang nongkrong dengan di sekolahan, itu bukan tipe saya gitu. Masak nggak bisa, tipe saya bukan tipe yang di rumah intinya gitu, jadi udah tipe saya memang tipe kerja gitu ya dulu, nggak bisa diem di rumah lah intinya gitu. Nah, saya melakukan sesuatu itu biar bisa berguna gitu ya kan. Nah, why kedua adalah saya nah kalau teman di sini kan ada yang baru ya, nggak usah paksain cari why ini, mengalir aja, jujur. Saya Lakukan jalanin aja ya, bisnis Cia. ini, saya Lakukan jalanin aja bisnis pokoknya. ini. Ya, saya menemuin why saya mungkin tahun keberapa ya. Akhirnya saya menemukan, ya udah why saya buat yang kecil saya. Kenapa? Anak saya yang kecil kan jauh banget selisihnya sama cici-cicinya. Ya udahlah, biarin 1, 2, 3 tugas papanya. Ya saya fokus sama yang kecil, siapin buat yang kecil. Jadi kalau tanya sekarang why saya siapa? Ya why saya yang kecil. Oke. Yang kecil sekarang 10 tahun. Nah, by the time nanti dia masuk kuliah, papanya udah usia pensiun. Kan? Let's say 7 tahun lagi kan. Ya, anggaplah itu gitu. Jadi saya prepare untuk itu gitu. Dan yang saya bilang waktu awal-awal juga saya why saya apa ya, saya cari tahu. Tapi ya udahlah, ngalir aja. Ya. Kalau ditanya, saya memang begini lah saya gitu. Saya tipe yang kalau kerja sesuatu all out gitu ya. Nggak yang setengah-setengah gitu. Oke.
Menarik ya teman-teman. Kalau teman-teman ada, karena waktu kita juga nanti nggak terlalu Boleh panjang tanya. teman. Boleh kalau ada pertanyaan langsung di kolom chat ya. Nah, ini berarti Cinovena itu bayangin ya, dari seorang nasabah ya kan, bahkan dari seorang finance ya kan, akhirnya berubah menjadi seorang agent asuransi. Tapi dia juga bisa melakukan secara all out teman-teman. Dan dibuktikan bahwa Cinovena ini juga bukan yang selalu big case, karena setiap tahun konsisten sekali. Case yang dihasilkan itu sekitar kurang lebih 50 case lebih setiap tahunnya. Bahkan dia bisa mencapai MDRT, COT, bahkan TOT itu nggak sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, Ci, mungkin itu dari segi apa case ya. Kalau mungkin dari segi quality case atau secara big premi, menurut Cinovena biasanya jual apa itu, Ci? Kalau yang bisa untuk mencapai big case seperti itu. Pastinya gini loh, teman-teman. Kita nggak boleh pilih-pilih produk. Ya. Kalau ditanya, ada nggak produk favorit saya? Nggak ada. Semua harus kebutuhan klien. Kita harus dari sisi portofolio klien. Saya nggak pernah jual itu produk. Kita harus spec finding, kita harus cari kebutuhan nasabah, kebutuhan klien. Pada saat kita ketemu klien, kita harus listening. Kita harus banyak diam. Klien yang bercerita. Kita nggak jual produk, fiturnya produk. Kita harus fokus kepada kebutuhan nasabah. Kita harus fokus kepada dia, bukan fokus kepada produk kita. Orang akan malas mendengarin kita lebih jauh kalau kita ngomongin produk. Tapi orang akan senang ngomong sama kita lama kalau kita tanya tentang dia. Jadi dari situ, ya kan, saya rata-rata closing itu jarang pakai proposal. Terus setelah itu lebih ngobrol, ya kan, cari kebutuhannya apa. Gitu. Jadi nggak yang melulu harus, kecuali referensi ya. Kita ngomong referensi ya. Ada referensi mau ambil produk apa, ketemu langsung bahas produk gitu ya. Kita ngomong fact finding ini untuk nasabah yang kita memang butuh kebutuhan referensi, kita ajak dulu ketemu, ya kan. Kenalan kan sering refreshing, mau pindah, jangan pindah-pindah, lanjutin. Apa yang selesaikan jangan pindah-pindah. Ada posisi, ada masa tunggu. Walaupun kita ada WWP, saya jarang sih. Nah, saya memang kita duduk ketemu, atur, lengkapi kurangnya apa. Oke. Jadi saya selalu ngomong circle of life, circle of life Sanjay. Teman-teman pelajari banyak itu ini Sanjay yang bisa kita terapkan. Nah, produk yang sering saya jual terus terang non-unit. Saya hampir 80%, 85% itu unit link. Tradisional. Unit link paling MPA. Ya, MPA. Nah, saya banyak jual itu. DCT, MBA ya baru lah ya, baru dapat case. Ya, banyak jual MIFID sih saya. MIFID ya? MIFID sama ada NEA juga. Ya. NEA, MIFID, NBCC. Itu sih yang saya lihat. Oke. Ci, boleh apa namanya? Gimana sih cara misalnya nih kalau jualan seperti itu, atau mungkin biasanya yang Cinovena lakukan untuk fact finding ataupun untuk prospek sehingga akhirnya sampai dia mau, mungkin seperti apa sih caranya Cinovena, Ci? Bisa Saya konsisten biasa gini. banyak case dan juga big case kan pasti bukan hanya secara quality tapi secara quantity juga gitu. Gimana sih kalau Cinovena biasanya prospek? Ya, kita harus pasti gini, kita punya target ya. Kita punya target. Ini mungkin agak nggak nyambung. Ini kita udah Oktober ya, tinggal 70 hari lagi menuju masa. Ya, teman-teman tolong yang ada di pikiran kita, yang ada di otak kita, list kita, itu kita, jangan fokus kepada UMHC. Jangan fokus kepada produk-produk UMHC. Jangan fokus pada produk-produk kesehatan. Kita fokus pada produk-produk seperti MLA, MCC. Terus fokus kepada klien-klien yang clean case, ada yang sehat, yang ada existing yang sehat. Terus teman-teman udah ngomong tadi, loh, nggak konsistensi. Tadi bilangnya pada ekspektasi ya kita ngomong sekarang in term of udah mau akhir tahun, ya kan?
Akhir tahun. Kita harus Ya, work cepat. smart. Kita harus work smart. Ya. Produk-produk kesehatan sebenarnya kalau teman-teman coba renungkan, nggak perlu kita proses, dia bisa cari kita. Kita tawarkan produk-produk dari kebutuhan mereka, produk-produk seperti embel alat, ya kan? Seperti ini. Karena banyak sekali di luar sana kalau ngomong insurance, kalau kesehatan, oh sia-sia sudah punya. Tapi kita tahu kan, ada kesehatan, ada pensi, kita masuk ke apa? Kalau bahasa simpelnya dia gimana? Ini yang terjadi MDRT, yang terjadi COT, pakai ini hasil. Mau berapa? Yes. Iya. Umur 70 Makanya. preminya berapa? Umur 70 ambil jet, preminya berapa? Ini berapa orang? Belum yang medical, dapat rumah satu. Waktu kita tinggal 70 hari. Kita mau ambil emosi, gimana? Ya tetap nggak apa-apa. Tapi kita fokus kita ke produk yang mau. Harus work smart. 70 hari lagi. Coba lihat apa yang kita udah capai sampai mana kita. Saya ngomong gini sama, saya pun masih kurang, masih terus nih mengejar. Kalau tujuan masih enak. Sama-sama Ci, boleh berjuang. bisa lebih keras dikit nggak, Ci? Soalnya kecampur-campur sama sebelah-sebelah. Iya. Nah, lebih keras dikit. Ya. Ya, jadi kita harus fokus ke produk-produk yang preminya besar-besar. Nah, Ya. teman-teman di sini harus punya mindset yang benar dulu. Ya. Jangan jadi ahli nujum. Jangan dari tingkat semata kita. Oh, jangan lu, dia kayaknya nggak bisa nih. Oh, enggak deh. Klien besar saya, pertama kali ngambil produk MPA, nah ini cuma Filipina. Klien nenek Alpha, ngambilnya Enohaset. Kita nggak bisa melihat apa yang dia pakai, karena skala tingkat urgensi orang beda-beda. Jadi skala prioritas orang beda-beda. Buat kita sebagai agen asuransi yang udah ngerti tentang insurance, sudah teredukasi, kita akan berpikir 2 kali kan. Begitu kita harus beli, kenapa beli proteksi, ya kan? Tapi buat orang yang awam, ngapain gue beli proteksi? Dengan gue beli mobil baru, ya kan? Tapi kita ngeliatnya kan, orang pakai posting asuransi malah beli mobil, ya kan? Nah, kita nggak boleh nilai orang dari apa yang dia pakai. Tapi kita harus fact finding. Ya. Gali dulu kebutuhan dia. Ajak dia ngomong. Kita tahu, oh dari situ kelihatan dia pakainya apa. Kehidupan seperti apa. Kita jalan-jalan kemana. Kita bisa lihat dari situ. Jadi kita tahu harus nawarin produknya apa. Contoh nih, Ci, kalau boleh nih ya, mungkin teman-teman kan ada beberapa yang baru kan, Ci. Kadang tuh kan bingung mulai dari mana, mau ngomong fact finding itu mulai dari mana gitu, Ci, ngomongnya. Mungkin boleh nggak, Ci, cara kalau langsung ngomong ke nasabah itu fact findingnya Ci Novena itu seperti apa, Ci? Siapa nih contoh, siapa yang mau pura-pura jadi nasabah gitu? Jadi biar saya biasa gini. Oh, oke. Gimana? Kalau saya biasa gini, pada saat ketemu teman yang teman yang rata-rata yang nggak masuk teman sih. Oke, temen lah. Contoh nih, misalnya temen gimana nih, Ci? Biasanya mulainya, kadang tuh kan kita bingung mulainya menjadi fact finding seperti apa gitu. Contoh, ini Ci Yulia mau role play, boleh ya Ci ya, Ci Novena ya role play ya Ci. Biar kita lebih tahu gitu. Kadang kan bingung nih fact finding mulai dari mana ya, ngomongnya awalnya seperti apa gitu. Ayo, mungkin Ci Yulia. Kalau bisa on cam lebih baik. Waduh, lagi di jalan tap. Yuk. Wes, oke. Boleh nggak, Ci? Coba di kayak role play nih gimana sih kalau mau coba menawarkan sesuatu atau mungkin tadi fact finding ya, terus kebutuhannya yang tepat. Contoh nih si C Yulia nih orang kaya, sultannya Semarang gitu.
Nyonya Sultan di Semarang, Ci. Halo yo, Halo, C. apa kabar yo? Kabarnya baik. Ya, saya sebenarnya sih nggak gitu bisa jago role play sih. Saya biasa mengalir. Saya belum selesai tadi ya. Jadi gini, saya boleh. ini biasanya itu nggak pernah nawarin asuransi. Mereka yang nanya ke saya gitu. Nanti saya baru Why? jelasin. Gitu. Ah, ah. Tanya. Tapi nggak langsung closing habis itu. Maksudnya saya ajak aja ketemu lebih lanjut. Gitu. Nah, biasanya saya ini begitu. Katakan gini, kita ketemu orang, pasti kan ngobrol. Ngobrol Ya. itu pasti nggak jauh-jauh kan. Kalau cewek-cewek ngumpul apa yang diomongin? Hmm, Pembantu, gosip. mertua, pembantu, mertua, suami, kan, suster, anak, sekitar temen, apa. Dari situ kan bisa kelihatan mertua ipar, cowok anak, mertua ipar. Ya, pokoknya ya, dari situ bisa ada cerita. Ya. Contoh, contoh gini, saya pernah closing mission MSCC. Saya pernah closing MSCC. Waktu saya mau ketemuan sama teman saya sama udah klien makan berempat yang satu bukan klien yang dua klien. Pada saat ketemu itu waktu pas kebetulan MSCC baru keluar, ada junior kan, junior kelas gitu kan. Nah saya masuk ke junior karena kan ngobrol santai, klien saya tahu lah saya bisa tap, saya dengerin. Terus dia bilang, apa itu Ci? Oh sebentar ngobrol aja, saya ada ini kelas produk baru. Oh iya. Ya udah, jadi mereka bertiga ngobrol, saya lihat tim sebentar. Oh. Ya kan santai kan ngobrol-ngobrol gitu. Udah selesai, mereka nanya, produk apaan sih? Saya jelasin. Oh gitu. Bagaimana? Dulu belum kelar belajarnya, baru tadi dengerin. Nanti ya. Ya dari situ kan saya lihat kan, dari 3 orang itu, yang mana yang sangat tertarik kan. Nah, setelah itu, pas mau pulang, dia ngomong, boleh tuh sih, nanti jelasin aja tuh produknya. Itu early, iya. Sama kayak saya ambil dulu. Beda, ini sayanya ini beda deh. Soalnya ini sulfat itu 0. Kalau 40 hari kan 14 hari. Oh, minta bagi ambil ini. Jadi nanti kita jelasin deh. Itu salah satunya. Contoh kedua, biasa pada saat ketemu klien itu suka ajak kita makan lagi kan, ketemu kan. Nah, di situ saya suka cerita ke dia. Oh, itu kemarin ada tuh yang produk yang kemarin kayak Cici ambil tuh. Ada klien yang klaim, gini. Jelasin. Nanti kalau ada kelainan, bisa nih kayak gini. Kayak gitu biasanya gitu. Nanti saya jelasin. Terus kalau enggak, kalau udah klien existing, saya lebih bisa enak nawarin. Ya tadi saya ke rumah klien, saya tuh cuma ngasih dia ngobrol ya. Kemarin baru pulang kan dari Fosfat, saya kasih dia ngobrol, belum teh. Saya cuma kasih, saya bilang, oh Ci mau info ini ada produk baru, MCCP. Oh bagus ya mas ya. Iya. Ya, nanti deh awal tahun, oh ya udah apa-apa sih cuma jelasin doang yang pakai gitu. Kalian poin-poin ya ada bulan ini. Oh ya bentar ya ini Senin saya bayar ya, ya ini. Pas mau pulang saya ingetin lagi. Yang MCCP bagus sih. Kalau mau ambil bulan ini masih ada diskon 10%. Yes sih, coba kita atur deh. Tapi kayaknya bulan ini nggak bisa deh. Bisa dari September kan 800 juta. Oh iya, ini Januari aja. Ya udah saya ingat entah Januari saya ambil lagi. Tapi saya nggak bisa ketemu dia hari Senin karena besok itu ulang tahun. Nah, dia ajak saya makan hari Senin ulang tahun. Nah, teman-teman di sini lewat ngobrol aja, lewat cerita aja. Nggak usah yang terlalu sampai khusus ketemu nawarin. Kan teman-teman suka ngomong gini, sejak aku jadi agen asuransi, teman berkurang. Ada ngomong gitu. Kalau iya, berarti cara kita salah. Kita harus depresi diri gitu.
Justru dengan kita jadi agent asuransi, kemungkinan tambah banyak loh. Klien nggak takut lo ketemu kita. Saya punya nasabah nggak banyak, tapi punya polis banyak. Saya punya klien satu orang tuh ada sampai 40 polis. Ada yang 17 polis, ada yang 3 polis. Kalau orang beli sama satu, bisa beli salah beli kan, atau hanya terpaksa beli sama kita. Tapi kalau beli 2, 3, berarti dia udah cocok sama kita. Tadi siang ada tanya sama saya, "Noh, ini pernah nggak di compare?" Saya bilang, pastilah kita di compare. Tapi ingat, kita jangan memancing dia terus. Kita jangan memancing dia terus. Udah jelas suara saya? Iya, agak Jangan, memelan tadi. iya, jangan memancing dia terus. Tapi gini, jangan Ah, jelek-jelekin kompetitor. ya. Ya. Jadi saya hampir tidak pernah di compare sampai habis-habisan. Ini lagi sama. Bagus. Hmm. Kita fokus sama produk saya ya. Kalau produk itu Cici tanya sama izinnya. Masalah Cici nanti mau ambil yang mana, Cici yang decide. Karena semua produk ada plus minus. Warnanya udah beda, Ci. Ini hijau, itu biru. Jadi itu ini hijau, itu merah. Jadi saya tidak bisa jelasin detail. Kalau Cici tanya bagus mana, pasti semua orang bilang kecapnya nomor 1. Saya pernah tempo hari di compare Allianz. Dia kirim saya proposal Allianz. Juga. Banyak 37. 38. Mas, kamu ada nggak? Ada sih, tapi nggak persis. Kayak gimana? Kayak bikin kan ada cecil kan. Tapi dapetnya pangsa 38. Beda sih, beda di sini. Selebihnya saya nggak bisa jelasin. Tapi dari ini 170 jenis penyakit segala macam beda aja. Ya udahlah, mas, ambil kamu aja. Jadi intinya tinggal kita buat orang nyaman dulu. Satu kuncinya, kita harus jadi orang yang bisa percaya. Kita harus jadi orang yang boleh beli. Makanya pada saat kita ketemu klien, kita harus lebih banyak diam. Kita harus aktif listening. Kita harus jadi orang yang bisa disukai. Karena kalau dia udah kenal sama kita, kan dia udah malas ketemu kita. Benar. Nah, teman-teman pelajari DSC, MBTI. Kenapa? Kita perlu tahu karakter orang yang kita ajak ngomong. Begitu ketemu orang yang karakternya seperti yang dominan, kita harus pikir apa bersifat. Kita harus menjawabnya seperti gimana gitu. Itu sih. Oke. Karena karena gini loh. Nggak semua orang itu demen. Iya, putus guys. Kalian putus nggak ya? Iya, putus. Putus. Kok aku yang putus? Udah gue Ya, pernah. suaranya Ah, agak jelas ya. Halo? ya, jelas. Ci, agak bisa lebih keras dikit nggak, Ci? Soalnya kata teman-teman agak kurang juga suaranya. Oh ya udah. Jelas nggak sekarang? Ya, sekarang jelas. Tadi lama-lama mengecil. Oh, suaranya mengecil. Sekarang jelas ya? Ya, Jelas. ya. Ya. Nah, mungkin kan kalau kita lihat kan Cici katakan deep listening. Deep listening seperti apa sih yang Cici lakukan, Ci? Contohnya gitu, Ci. Ya, jadi kita pada saat fact finding itu kita lebih banyak about him, about her. Karena orang demen berceritakan. Contoh gini. Pada saat kita tanya, pada saat kita nulis kan pasti dia excited kita. Oh iya, anak saya baru lulus, baru lulus anak saya. Kemarin nilainya bagus tuh gini-gini. Oh iya, bagus kan sih. Oh iya, saya di mana? Oh ini bagus tuh situ. Ada tuh teman saya juga anaknya sekolah situ. Iya, gini. Udah kita dengerin aja. Terus kita meng-approve, kita mensupport apa yang dia katakan. Kita agree. Terus begitu dia ngomong misalkan tentang investasi, oh ya tuh kemarin tuh aku baru tuh beli properti di sana deh ini. Oh ya bagus tuh, bagus. Jangan kita langsung ngomong, jangan beli properti, lu mesti beli produk ini gini. Orang malas, duit dia lah tuh, ya kan? Nah, kita harus
harus kan tujuan kita kan memang mau ambil kuenya sebagian kan masuk ke produk kita kan. Tapi nggak gitu caranya. Kita nggak boleh, jangan deposito, lu mesti di produk ini. Sekarang saya tanya sama teman-teman, pada punya deposito nggak? Dia punya kan? Ya kan? Masa supaya jangan deposito, tapi kita punya deposito. Kan? Yang benar kita harus ajarkan mereka untuk diversifikasi. Benar nggak? Ya kan? Jadi kita harus agree. Loh, proporsional bagus loh. Iya sih, saya juga ada sih, ambil juga sih. Ya, bagus kan? Kalau misalkan ngomong, kayak saya kan main saham. Ada klien saya kadang-kadang WA. Nah, hari ini beli apa? Kontak. Jadi ada ngobrolan gitu. Ya kan? Hari ini nih masuk apa? Hari ini beli apa nih? Masuk apa nih? Segala macam nih. Ada obrolan. Wah, kalau entah kalau gue cuan ini gue beli produk deh. Gitu. Kayak gitu. Ya ada kesamaan, ngobrol nyambung gitu. Ya. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke about her, about him. Oke. Dia lagi Kebutuhannya, Ci. Kenapa? Lebih tahu kebutuhannya apa sih yang Cinovena tanyakan kepada nasabah gitu loh, Ci. Pertanyaan-pertanyaan apa? Mungkin Kan biar kita tahu nih, teman-teman. dia kan usia kayak nasabah kita misalkan udah umur 50 lebih, udah umur 55, 56, udah punya anak yang udah mulai pada lulus sekolah, udah pada lulus kuliah, ya kan? Nah, kita mulai arahin untuk ambilin anaknya. Oke. Saya ada beberapa orang tua ngambil anaknya MDLA, ngambil anaknya MIFID gitu loh. Oh, gitu. Nah, itu kita jelasin apa circle of apa life. tuh, Ci? Circle of life. Saya bilang, saya ceritain tentang contoh ya, kayak kemarin kita kan di kantor ada bahas tentang warisan yang Super Saturday Active Invest. Nah, begitu bahas warisan, saya capture, saya asal kirim aja ke klien saya. Saya kirim ke klien saya yang suami baru meninggal. Kan? Saya kirim satu ke klien saya yang punya warisan dari orang tuanya. Apa tuh, Nov? Ini Ci lagi ikut kelas nih. Nanti deh saya jelasin kalau pas sudah kelar. Dia lagi belajar belum kelar. Oh iya, nanti kalau udah kelar cerita aja, Nov. Oke. Kayak gitu-gitu. Spill dikit. Lagi ada dari rumah sakit nih. Jelasin kan, datang kan ke ini kan buat kita kan tentang saat kejepit. Jepret saya kirim ke klien saya. Apaan tuh, Nov? Tuh kemarin bukan dulu lagi saat jepit nih, bagus nih dokter nih, gini. Jadi kan ada obrolan gitu. Nanti besok bisa masuk yang lain. Yang warisan, akhirnya kan ada teman saya nanya, kemarin gimana? Udah kelar belajar ya? Belum, nanti ya. Nah, itu tadi, Ci, boleh tahu nggak dari yang tadi ditanyakan, anaknya punya usia 50, mau ngikutin anaknya MDLA atau MIFIB. Misal nih, MIFIB nih, Ci. Apa sih selling point yang Cici lakukan? Kenapa nasabah ikut MIFIB gitu? Kalau MIFIB gini, Gimana tuh? teman-teman, MIFIB itu bisa digandeng dengan produk emohase kita. Oke. Emohase. Teman-teman coba mulai list nasabah emohase. Seringkali kan mereka sekarang apalagi dengan repricing. Gila naik begini, gimana gue bisa bayar kalau udah pensiun nanti. Kan? Saya kalau rekan MIFIB itu ada beberapa klien MPS saya atur mereka untuk ambil MIFIB. Saya ada satu keluarga ambil MIFIB, ambil MPA sama saya 480 juta. Karena kan 130, 120, 130. Saya bilang, Cici punya produk semua di saya rata-rata non-unit-linked. 5 tahun beres. Ada MUCC, ada satu MIFIB, ya kan? Tapi ada satu produk yang Cici mesti ingat sampai kapanpun harus bayar seumur hidup. Yaitu MPA. MPA. Ya, dia asalnya klien yang masih jadi MPA sekarang. Ini bayar seumur hidup, Cici ingat ya. Ada 4 polis karena anak kan udah 20 tahun, 21, 24 sama 26. Sama dia udah 53. Ini bayar terus ya, Ci. Untuk bisa bayar terus, saya aturin mau nggak ambil MIFIB. Tante Nov. Cici bayar 5 tahun aja. Nanti pada saat umur 55, Cici itu udah keluar. Ini kita ngomong 5 tahun yang lalu ya. Tapi saya aturin. Kebutuhannya itu berarti Cici harus punya dana mapan 2,5 M.
which is mendapatkan dana mapan dan atas 15 juta. Tapi ambil sekaligus kan berat, saya aturin, ambil dikit-dikit lah. Temporary kan dia pertama kali ngambil MPA buat anak buat Desli 30 kan. Saya Ya. bilang ambil IC 250, ambil 250 kan, 250 kan berarti dana mapan kan 50 kan, masih kurang kan. Nah, Dia harusnya kan 50 juta kan, singkat cerita dia turutin saya. Terakhir sekarang dana mapan di musik dia total premi 2,1 M. Berarti dia punya berarti dana mapan ambil chipnya 420. beberapa polis gitu ya, Ci ya? Ambil Iya, chipnya. jadi saya combine-nya gini. Anak Cici yang 120 juta, ambillah chip. Harusnya kan ngambil 5, ambil kan 5 juta kan, baru dapat 100 juta kan. Tapi udah ambil dikit-dikit lah gitu loh. Yang sesuai kemampuan gitu, diatur cash flow-nya gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, Jadi, teman-teman punya klien ya, MUHC, punya klien MUHC misalkan premi 10 juta. Oke. Bikinin aja MIFIP 100 juta. 100 juta. Kenapa? Karena kan mengantisipasi repricing. Iya, iya, Kalau iya, dia bilang, aduh, mahal banget, Mas. Ya udah, ambil aja dulu 50 juta dan makan minimal kan cover dulu. Nanti pada saat pensiun, keluar anuitas bisa bayarin premi asuransi kesehatan dulu. Itu 100 salah juta itu satu. maksudnya dana mapan atau preminya ya, Ci? Dana mapan atau premi? Dana mapan 100 juta, otomatis anuitas yang keluar kan setiap tahunnya 20% ya kan? Ya, ya, ya. Berarti 20 juta ya. Jadi dana mapan ya, hitungannya ya, Ci ya. Iya. Siap. Oke, menarik nih teman-teman. Ya, jadi teman-teman, Ci Novena. iya, teman-teman mulai list nasabah-nasabah MUHC. Kan repricing ini udah nggak bisa apa-apa. Kita memang harus jalanin. Ya. Stop komplain, stop buang waktu untuk ngomongin, aduh kok naik. Udah deh, nggak bisa ngubah apapun. Ini kan kita fokus informasikan ke nasabah, siapin semuanya data. Kenaikan kali ini kita lebih enak. Kenapa? Semua naik. Tempat kita juga naik. Saya pertama kali jelasin MUHC ke klien, saya udah siapin data. Karena dia umur 69. Satu, dia 69, si Om 72, dia 69 di sini. Ketemu di Ciputra. Ketemu saya udah siapin, ini ya, Seprin, sampai tua kan, Seprin. Datang sama anak menentu. Saya jelasin, dia cuma bilang, ya udahlah, bahwa gimana? Om udah punya klaiman, yang paling bisa menilai. Saya bilang, nggak lupa kalau yang bisa Om, ini semua naik, bla. Akhirnya dia ujung apa? Coba bikinin buat si anaknya, coba bikinin buat mantunya. Akhirnya pulang dari situ, saya closing 11 juta atau 12 juta. Wah. Padahal saya udah siapin mental kan. Udahlah, kalau dia nggak lanjut, tapi saya udah yakin pasti lanjut. Udah ada klaiman, ya kan? Dia mau ngapain lagi? Ya kan? Tapi emang udah turun dari Emerald turun ke Topaz, ini udah tahun berapa turunnya, sekarang udah jet. Saya bilang gimana Om mau turun jet Indonesia? Udah paling rendah, udah nggak usah jet aja deh. Gitu. Akhirnya ngambil buat anak saya sama mantunya. Yang penting kita ngomong apa adanya. Apa adanya, dan kita nggak usah takut kehilangan klien. Gitu. Nah, momen ini, kenaikan repricing ini, manfaatin untuk ketemu. Saya kemarin closing MUCC dari jelasin repricing. Susah banget ketemu dia. Begitu repricing, saya bilang, saya harus ketemu nih Mel. Jelasin repricing. Ya udah, aturin saya itu. Begitu ketemu, jelasin, malah ambil MUCC. Nah, menarik tuh, Ci. Kok dapat dari yang nasabah repricing malah ngambil musisi? Karena begitu saya jelasin, udah beres, sama-sama menghela napas, dia bilang, ya udah mau diapain lagi? Ya iya, saya bilang, saya cuma perlu ketemu jelasin terus, saya perlu jelasin copay, saya perlu jelasin ini, ya kan, opsinya ini, ya. Nah, saya jelasin cycle of life, harus punya ini. Akhirnya ambil MUCC, saya tahu MDLA, tapi dia bilang MUCC aja. Ambil MUCC, akhirnya dia ambil 500 juta, suaminya 500 juta, kan 1 juta juga kan. Wow. Momen ini klien mau ketemu kita, ajak ketemu. Kalaupun nggak ambil apa-apa,
ya udah tugas kita kan, udah tugasin dia lagi kita dapat komisi renewal kan. Ya, ya, ya. Oke, Ibaratnya kita menarik ya, ketemu buat teman-teman ya. diomelin kan, tapi dapat komisi kan. Walaupun diomelin, ya udah didengerin aja. Kita dapat apa namanya bisa di reselling dengan produk yang lain. Setelah menjadi agen asuransi ya, karakter Ah. saya berubah. Kita jadi agen asuransi itu karakter berubah. Oh ya? Ya kan? Apa, Ci? Ya, Perubahan karakter kita jadi berubah kan, lebih sabar, lebih sabar. bisa mengerti orang, lebih banyak belajar lah gitu. Kan saya juga belajar coaching kan, jadi tahu oh gimana how to handle orang gitu kan. Intinya adalah di sini profesi kita ini profesi yang benar-benar buat saya sih ya kita ini ya memahami orang ya gitu. Hmm. Closing satu hal, teman-teman ya, saya bilang jangan fokus sama closing, Hmm. jangan fokus sama closing. Kita tidak akan closing. Hmm. Fokusnya adalah kita menabur activity. Activity. Hmm. Activity. Ya, Kita nggak ya, pernah ya. tahu kapan menuainya. Ya. Oke. Oke, menarik ya teman-teman ya. Sharing dari Cici Novena ini benar-benar ini waktu kita sebenarnya udah mepet nih teman-teman, bahkan udah habis ya. Tapi kita mau tetap lanjut nggak? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau nggak ada, aku boleh tanya nggak, Ci? Nggak apa-apa ya, kita lebih dikit nih, soalnya menarik nih sharing. Nggak apa-apa, santai aja. Saya ternyata anak saya kemarin harus dijemput, dia kemarin. Oh gitu, wah. Nggak apa-apa, santai aja. Anak saya dia Oke. bilang dia kemarin. Oke, boleh nih kita masih ada waktu nih teman-teman bisa mengupas tuntas nih seorang Ci Novena. Ci, perubahan apa sih yang Cici bisa dapat ya dari seorang nasabah yang menjadi agent, bahkan dulu pekerjaannya seorang finance ya kan yang berhubungan dengan angka dan tidak pernah berhubungan dengan orang ya, sales, tapi sekarang Cici lebih berhubungan dengan sales dan Cici merasa ada perubahan, kita lebih sabar, kita lebih bisa menghadapi orang, berkomunikasi orang dengan baik. Nah, menurut Ci Novena, apa sih perubahan yang signifikan seorang Novena yang dulu dengan pekerjaan yang dulu dengan yang sekarang sebagai agen asuransi? Kalau secara finansial sudah pasti ya, Ci Novena dengan prestasi Ci Novena udah pasti ya sangat oke lah. Tapi perubahan selain finansial nih, Ci, apalagi yang menurut Ci Novena bisa dapatin dari bisnis ini, Ci? Teman tambah banyak. Teman tambah banyak, wah mantep nih. Terus yang pasti kita banyak jalan-jalan kan, nggak usah keluar duit sendiri, yang gratis. Banyak jalan-jalan gratis ya, Ci ya. Yang gratis. Apalagi ya? Lagi nih. Karakter berubah. Kalau sabar. Ci Novena dari seperti apa menjadi gimana nih, Ci, berubahnya? Jadi dulu kan kerjaan kita merintah orang. Apa, Ci? Kerjaan kita kan merintah orang, ya kan? Perintah-perintah orang. Nah, sekarang kan sama klien ya harus sabar kan? Harus. Iya, 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 iya. Ya kan? Harus sabar ya. Oke, oke. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Iya, mau tanya silakan. Aku mau nanya, Teh. Nah, oke. Jual MDLA ke anak itu plannya apa? Terus ide jualnya apa? Konsepnya apa itu? Siapa ya tadi ya? C. Yulia. Iya. Oh, enggak. Itu kemarin sama closing MDL itu pakai konsepnya konsep paper asset. Jadi saya bilang, Ci, paper asset kan misalkan Cici mau siapin anak nih rumah, beli rumah. Tapi ini kan perlu siapin kan pada saat nanti mungkin harus siapin biaya-biaya gitu ya. Ini ada paper asset tuh. Konsep yang gak jauh-jauh dari materinya si trainer yang 5M. Kalau kita punya uang 5M, beli properti sama 5 yang 2M kita taruh di proposito. Kita kayak itu, selembar itu dong. Ya, anggapnya Cici beliin Justin rumah 3M. Nanti pada saat dia umur 41, rumah itu kok buat dia. Itu Cici 10 tahun doang. Setahun 156.600.000.
Sorry, Ci, bisa bebas lebih. pajak. Jadi nabungnya 10 tahun, 10 terus tahun, anaknya kan usia 21, ya kan? anaknya usia Saya bilang 21, anggapnya Cici beliin buat anak umur 41 sampai nanti dia umur 41, 41, rumahnya ada 20 tahun, ya 20 tahun, 3M cair. 3M cair dengan Ya, premi tadi berapa, Ci? 100. 156, 600. Umur 156 Bayar 21, 5 tahun, 10 tahun. bayar 10 bayar tahun 10 ya? tahun. Ya 10 tahun. Oh, berarti Betul. MDLC ya? C. Jualnya C sih, nggak yang 10 B. tahun. Ya, Oh, oke. pakai circle of life sih yo. Jadi jelasin dia, ya kan sekarang anak ada di mulai masuk nih ke yang usia 20 ke 40 gitu kan. Tapi kan tau lah sekarang kan belum tentu bisa beli rumah sendiri. Ya pasti kita Ya, bikin ya, kan ya. buat menciptakan gitu. Nah, ini kan pada pajak tuh. Ya, dia pikirin, ya udah boleh deh mas. 2 hari kemudian dia bilang, "Ya, boleh, begitu juga sih, lalu." Enak Tapi ini banget kan ya, nanti Ci, ya. cair kan. Boleh terus sih nasabahnya. Itu orang tuanya umur berapa? 53. 53. Hmm. Oke, nah kalau pernah nggak dapat objection misalkan nih, aku kan udah umur 53, 10 tahun lagi, berarti sekitar umur 63. Ini kira-kira berarti kan Ya. Novena udah tahu bahwa pekerjaannya dia mungkin pengusaha ya. Pengusaha yang secara pendapatan itu mestinya akan bisa cukup untuk 10 tahun ke depan bayar premi ini, 150 ini. Ya. Oh, Karena oke. kan saya bilang gitu mah gini, sih ada dong duit 3M, 5M deposito. Dia jawabnya, ya ada mas. Ya, sekarang gini Ci, duit Cici 3M, 5M, udah nggak perlu ambil. Beli paper aset, anggap Cici beli investing rumah. Dari namanya beliin buat bayar premi sekali. Sorry, Itu dari gimana situ gimana konsepnya. Cek? Nah, iya putus-putus oh. Konsepnya lagi nih, dia kan punya duit nih. Saya bilang, Ci, Ya, Anda Cici sekarang deposito ada nggak 2M, 3M, Nah. 1M? Ada nggak? Ya, anggap Cici beli ini buat anak nih, rumah. Cici nggak usah keluar duitnya. Bunganya aja buat bayar premi 10 kali cicil. Pakai Oh, konsep yang di materi yang Bella kan 5M tuh usia 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 50 ada kan? Ya. Saya tawarin 5M, tapi dia nggak mau, dia bilang 3M aja. berarti bunganya dari deposito itu yang kita minta. Betul. Kan kita udah set timing yo, udah tahu dia dulu Oke. gitu. Kalau dia bilang gini, enggak no, ya kan justru kalau mau beli rumah KPR, ya udah lu beli rumah KPR, tetap ambil ini paper aset. Buat apa? Buat bayarin KPR lu kalau ada gitu. Tetap menggandeng. Oke. Pada saat lu once baru bayar 1 kali premi, lu udah dapat paper aset lu, virtual aset lu sebesar 3M juga. Itu berarti atas nama anaknya ya? Saya bikin atas nama anak. Memang benar-benar pure buat anaknya. Oh, berarti kita nggak Ahli waris tekankan namanya. kita nggak tekankan di dia punya UP, tapi kita tekankan bahwa ini paper aset gitu ya. Buat dia. Oke. Dan ini bisa buat dia nanti kalau udah berkeluarga bisa buat ke cucu juga kan. Nah, Kan Ci, kita harus siasatin juga kan. Mamanya udah nggak bisa ambil lagi, udah banyak kan. Bener nggak? Iya dong. Iya, Mamanya ya. paling bisa ngambil cuma 1,5M. Preminya berapa? Ya kan? Atau dia misalkan udah dari white claim, kita fokus sama anaknya. Tapi kenapa kok harus MDLA? Kenapa misalnya ya udahlah kan bunganya kalau dari deposito kan aku mau nikmatin. Kalau kayak gitu kan aku nggak bisa nikmatin nih bunga deposito. Atau aku kalau 41 kan kelamaan tuh anakku gitu. Kan misalnya aku juga butuh nanti dia buat menikah lah dan lain sebagainya. Kalau aku masukin deposito kan otomatis bisa lebih cepat. Kalau kayak gitu gimana, Ci? Kalau Why saya harus jawabnya selalu, MDLA saya, secara ininya? saya selalu ngomongnya adalah diversifikasi. Oh, Karena oke. dalam kita hidup ini kan ada probability yang kita nggak pernah tahu. Deposito is good. Kita kasih ini deposito.
Jangan taruh dulu dalam satu keranjang, saya bilang. Nah, Jadi itu lebih ke aja sih tingkat prinsipnya. operasinya ya. Iya, maka kita bilang kita nih jadi agent nggak boleh anti asuransi, nggak boleh anti deposito, nggak boleh anti proteksi, nggak boleh anti diversifikasi. Kayak dulu zaman kita jual miwang kan, oh nggak mau gini-gini, gini deh, lu sebulan dari deposito bunga ada 25 juta, ada lah, udah lu ambil aja premi 25 juta setahun, dari mana gua nggak minta pokoknya, gitu. Jadi kita jangan atur di klien dan jangan sok. Jangan itu, jangan pengen jangan. Kita harus agree dengan dia. Kalau dia udah kesel sama kita, nggak bakalan mau ketemu kita lagi. Ya. Jangan jadi Ya. orang yang beli. Intinya itu. Cinovena, mungkin boleh nggak? Kan sekarang Cinovena kan nasabah ya. Tapi ketika jadi agent baru itu langsung mendeklar bahwa aku sekarang di Manulife dan aku jadi agent seperti itu atau gimana tuh? Mungkin dulu pas awal-awal itu. Iya dong. Saya waktu lagi Langsung ya. dulu SET aja, SET 4 hari kan dulu offline. Saya udah closing cash. Berarti udah langsung ngomong ke orang-orang. Kadang kan orang kan kalau dari nasabah, aduh kan takutnya gimana, seperti apa gitu. Nah, tapi kalau Benar, Cinovena teman-teman. seperti apa? Jangan jangan doa minta hati, jangan doa minta terus jangan gitu. Tapi kalau di mana Apa kalau dia apa, Ci? declare jadi agent nggak mau. Kita Oh, harus declare jadi agent. Kita harus declare jadi agent. Kenapa? Pada saat kita declare, orang itu tahu kan kalau dia perlu pasti cari kita. Di bisnis ini kan bisnis boleh dibilang kan kepercayaan. Terus satu lagi, kita nggak boleh jadi panggung aja. Nggak boleh apa, sorry. Palu gada. Oh, palu gada. Oke. Nggak boleh palu gada. Bentar, ini kayaknya ada masalah. Oke, Ci. Kedengeran nggak suara saya? Dengar. Nah, ini lebih Dengar jelas. jelas. Ya, betul. Ya. Jangan palu gada. Oke, teman-teman, kita batasin 8 menit terakhir aja ya. Soalnya udah mau jam 9, kasihan Cinovena belum pulang juga. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ini mungkin bisa cepetan aja. Udah jelas, Ci? Kayaknya dia nggak bisa dengar kita deh. Ada yang mau tanya lagi? Oh, lah ini udah nih. Udah, kedengeran ya, Ci ya? Iya, dengar. Oke. Ci, kalau aku lihat sekarang kan Cici sekarang sebagai business coach juga ya, Ci ya? Itu maksudnya apa itu, Ci? Maksudnya emang untuk passion atau Cici mungkin juga lakukan untuk timnya Cici atau seperti apa, Ci? Ya, saya awalnya Februari saya kan memang belajar saya sebagai video untuk pengembangan tim. Tadi saya mau ambil NLP, tapi katanya ada beberapa teman ngomong jangan ambil NLP dulu deh, ambil aja coaching karena kalau untuk tim untuk NLP itu untuk lebih ke diri sendiri, kalau coaching untuk orang lain, jadi saya ambil coaching. Gitu. Nah sebenarnya untuk pengembangan tim sih. Gitu. Pada saat ngambil di coaching di itu ternyata ada jam hours yang kita harus penuhi, jadi kita lakukan coaching ke orang lain gitu ya. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan lain lagi? Oke ya, oke mungkin aku mau summary aja ya. Ini ada nih Cik Nov menghadapi klien yang suka invest emas, gimana Cik Novena cara buka mindsetnya? Oke.
Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya dari C. Susan ya. Bagus, saya juga invest. Bagus, bisa ke 2.000 ya. Bagus. Eh, Diversifikasi ya kan. Justru bagus kalau ada diversifikasi. klien yang suka beli emas. Baru tadi pagi klien saya ngomong, nah, Mas nanti terus lu ngambil lagi, ambil, ngobrol, dia happy ngobrol sama kita. Diversifikasi, kan jadi teman. Oke, jadi diversifikasi ya kuncinya ya. Diversifikasi, jadi nggak usah yang, lu jangan beli emas terus nih, kita harus diproteksi, jangan begitu. Oke. Karena kan saya Gimana? bilang, yang saya bilang ya, kita itu arahin orang proteksi terus, tapi kita sendiri beli kan. Ya. Kita sendiri punya deposito, kita sendiri beli emas, kita sendiri beli properti. Nggak fair dong. Benar. Benar. Gitu. Jadi kita harus benar-benar inilah jadi teman. Oke. Gimana, Ci Susan? Oke. Diversifikasi, Ci, kuncinya. Jelas. Oke. Thank you. Jadi kita bisa saling kasih info gitu. Saling kasih info. Saya tahu nih teman saya pegang saham apa. Saya pegang saham apa. Terus dia bilang, wah no, selalu itu, selalu aja deh. Ya aja. Kita kan ketemu orang, teknologi. Nah, tiap hari hubungin orang kan bukan selalu ngomong asuransi. Bangun hubungan, laptop tuh. Dari ngobrol nyambung, ya kan? Akhir-akhir kita kan ambil sesuatu yang kita. Ya. Oke. Nah, oke. Thank you, Cinovena. Mungkin aku wrap sekilas ya, teman-teman ya. Jadi, mungkin ini yang aku dapat. Mungkin nanti Cinovena mungkin kasih closing statement ya buat teman-teman ya. Oke. Jadi, kalau saya summary sih teman-teman, Cinovena ini luar biasa ya. Baru join di Manulife ya. Bahkan background-nya seorang nasabah ya. Dan dia sangat suka asuransi, teman-teman. Jadi, kalau yang nawarin pasti mau dia. Dan akhirnya dia nyemplung sekalian jadi agen asuransi ya. Yang mungkin di underestimate oleh keluarganya, ngapain jadi agen asuransi, sarjana, S1, S2, dan ujung-ujungnya jadi agen asuransi. Nah, tapi Cinovena membuktikan bahwa dia pengen bisa sukses di bisnis ini, teman-teman. Dan teman-teman bisa tahu, Cinovena adalah mempunyai 4 anak, teman-teman. Tapi Cinovena tetap bisa mengatur waktunya, ya. Bisa membagi tugasnya sebagai seorang istri, mungkin sebagai seorang mama, dan juga personal selling, bahkan leader untuk tim-timnya ya. Dilihat Cinovena dari awal join dia sudah declare bahwa sekarang dia di bisnis Manulife atau di insurance. Sehingga ketika ada orang yang butuh, dia juga bisa langsung memberikan solusi. Apa sih yang cocok buat nasabah? Dan Cinovena sangat disiplin teman-teman, dia jam 7 sudah sampai kantor dan memulai aktivitasnya sebagai life planner ya. Dan dia mulai jadi leader 2021 ya Ci ya, setelah 5 tahun menjadi seorang agent, tapi setiap tahun teman-teman kita bisa lihat case yang dihasilkan Cinovena itu enggak 1 case, 2 case, 10 case dan dia bisa MDRT. Dia minimal 30 case, 50 case, 80 case setiap tahunnya. Sehingga Cinovena bisa mencapai COT, TOT, MDRT, TOT, bahkan 2 tahun berturut-turut ini juga udah TOT, teman-teman. TOT kalau mungkin teman-teman yang baru harus tahu ya, MDRT itu 650 juta, teman-teman. Kalau COT 3 kali MDRT berarti sekitar 1,9 M. Kalau TOT dikaliin 6, 650 kali 6 ya hitung sendiri ya, sekitar hampir 4 miliaran lebih. Nah, ini membuktikan bahwa Cinovena bisa konsisten. Padahal background-nya bukan seorang sales, tapi Cinovena seorang finance. Dan yang biasanya suruh-suruh orang sekarang harus menjadi orang yang lebih sabar menghadapi nasabah. Betul gitu ya, Ci ya? Nah, tapi Cinovena juga sangat senang di bisnis ini karena perkembangannya cukup banyak, signifikan, secara self development, secara karakter bisa lebih sabar, secara waktu juga lebih fleksibel, dan yang paling penting Cinovena itu tambah teman di sini, teman-teman. Jadi kalau kalian merasa di bisnis ini temannya berkurang, itu berarti something wrong, itu pasti aneh, itu nggak mungkin terjadi.
Karena di bisnis ini harusnya tambah teman, bukan malah temennya berkurang. Nah, itu mungkin harus dikoreksi tuh, mindset seperti apa atau apa yang kalian lakukan sehingga punya kejadian seperti itu. Karena di bisnis ini harusnya tambah banyak teman, ya. Janji Novena pun tidak pernah canvassing, tapi dari referensi, bisa dipercaya, itu yang membuat Cinovena selalu mencapai target yang direncanakan, disiplin dan manajemen waktu. Nah, oke nih Ci, terakhir closing statement nih Ci buat teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang dengerin di malam hari ini. Ya, buat teman-teman semua, closing statement saya adalah kita harus punya mindset positif. Setiap hari itu punya, kita harus bisa punya, kalau kita indikator gini, kalau kita ada sesuatu yang membuat kita excited, kita bangun tidur dengan excited, itu wajar, biasa. Benar? Ya. Jadi, Hmm. bisa nggak di saat kita lagi nggak ada case, kita lagi susah, kita lagi nggak lagi demotivasi, tapi kita tetap semangat, kita lihat itu. Wow. Itu yang namanya disiplin. Disiplin itu apa sih? Melakukan segala sesuatu yang tidak kita sukai sampai menjadi suka, sampai kita dapat hasilnya, sampai menjadi habit. Motivasi tidak akan bertahan lama, tapi pada saat kita disiplin, itu akan membawa kita ke satu kesuksesan. Sukses itu butuh proses. Waktunya lama, waktunya cepat, itu semua tergantung kita. Sukses itu seperti naik anak tangga ya, nggak bisa instan, step by step. Teman-teman mungkin lihat pencapaian saya, wah, sebenarnya enggak ada prosesnya sendiri. Itu banget. Kalau ditanya apakah selalu, misalnya ngomong gini, Mas, gue lihat deh, gak pernah motivasi ya, kayak semangat terus. Makanya sih, baterainya ke sih. Nah, yang membuat kita bisa tetap semangat adalah kita disiplin. Kita nggak boleh diam di tempat. Pada saat kita males, pada saat kita lagi demotivasi, kita harus bangkit. Kita harus lawan. Ya. Kalau dibawa males, hari ini tuh saya males ngapa-ngapain. Kemarin baru pulang sama 12. Prospek, Ci? Saya baru pulang sama 12. Kemarin sampai rumah jam 12 jam 12 malam. Saya baru habis pergi sama tim terus Singapura. Holiday. Sore kontes tim terus ke Singapura ke Genting. Tiba-tiba tim saya nanya, Ci, besok ada kelas nggak? Hari Kamis kan, Kamis kelas. Saya happy, artinya tim aware bahwa setiap Kamis ada kelas. Saya langsung bilang ada. Saya mau saya tiadakan, karena kan pikir adalah saya tiadakan. Karena siangnya ada lunch kan tadi sama Mami Pro. Terus ada, langsung saya arrange ruangan, ada, saya minta trainer isi, udah tadi pagi isi. Ya. Nah, kita harus tetap disiplin. Bangun pagi dengan penuh dengan semangat. Itu dulu. Ya. Mindsetnya harus positif, jangan bermalas-malasan gitu. Di bisnis ini nggak ada yang ngatur loh. Nggak ada yang ngatur kita mau tidur sehari nggak apa-apa, kita mau ngapa-ngapain nggak apa-apa. Tapi kita kan nggak dapat uang. Ya. Saya selalu ngomong sama tim, kalau kamu melek mata, bangun tidur, mikir belum closing, belum ada case. Nah sekarang saya buat teman-teman di sini, kalau yang ini yang saya jual sekarang, ada nggak teman-teman bangun tidur mikir, saya belum closing, udah mau mantan, saya belum closing, udah ada target, mau berarti nggak tahu, saya belum closing, saya belum rekrut, CM saya bla bla bla, ada nggak? Kalau ada, berarti Anda berada di bisnis itu. Ya. Kalau nggak ada, bikin appointment sama leader one on one. Kalau masih belum ketemu juga why-nya, masih belum ada juga, jangan lama-lama, segera resign dari minimal.
Karena sukses tidak harus memulai. Hmm. Ini bisnis kita. Ya. Kita sebagai leader hanya bisa mengencourage supaya Oke. tim kita sukses. Tapi kita nggak bisa paksa kan. Setiap Hmm. kelas offline atau tunjuk kita udah siapin seperti hari ini. Tapi yang datang kan, yang masuk kan, kita nggak bisa paksa. Ya. Nggak bisa cuma bilang sorry. Kalau mau Hmm. ngomong, kita adain buat mereka juga. Ya kan? Balik lagi ke why masing-masing. Makanya saya bilang, suksesnya tidak harus melalui. Hmm. Jadi jangan buang waktu. Kalau nggak ada, udah terbaik dari tempat lain. Oke. Itu kalau saya prinsipnya. Jadi teman-teman, waktu yang tersisa 70 hari ini, ya entah 70 hari berapa, benar-benar manfaatkan. Afirmasi bahwa saya bisa mencapai. Afirmasi itu penting. Hmm. Dan saya mau cerita sedikit. Segitu kemarin ini ada video kontes lampaui batas, Hmm. ya kan? Untuk Angkor Wat. Ya kan, keren juga. Tapi nggak bisa lari, ya kan? Tapi Hmm. pengen juga nih ke sana. Coba aja tuh. Tapi aduh nggak jago, saya bisa bikin video lagi. Udahlah cobain deh. Coba deh bikin. Ayo saya bikin. Saya sering bilang, pengen banget dapet nih. Kalau bisa dapet nih. Pengen, Hmm. Jadi bikin videonya all out sampai setengah harian. Wow. Begitu bikin udah submit, udah lupa. Pas minggu Oke. lalu pas lagi sharing di tim paspor anniversary, tiba-tiba di WA sama Mata. Belum, udah check innya belum? Salah satu pemenang forward maraton. Wah, saya kaget. Menang itu. Habis itu saya merenung. Musuh lari. Saya nggak bisa lari lagi. Ya udah, mulai sekarang saya punya target untuk latihan. Jadi sebulan ini saya harus latihan untuk bisa lari. Hmm. Bukan untuk memenangkan, minimal finish. Untuk tanggal 29. Hmm. Iya, saya latihan Siap. sama Boni. Jadi teman-teman harus afirmasi bahwa saya selesai MDR di sana. Saya pasti selesai, saya punya target saya Ya. di akhir tahun ini. Mari kita kerja sama-sama untuk mencapai target kita di 2024 ini. Selesaikan apa yang sudah kita mulai. Sukses buat teman-teman semua. See you at top. Oke, thank you Cinovena. Oke ya teman-teman ya. Semangat terakhir dari Cinovena adalah motivasi di awal-awal. Tapi yang paling penting adalah disiplin, karena disiplin adalah menentukan konsistensi kita. Dimana ketika kita lagi nggak happy pun kita tetap lakukan hal itu dan kita tetap semangat sampai semuanya itu terjadi. Oke, thank you buat Cinovena buat sharingnya malam ini. Ya, semoga Cinovena tambah sukses, tambah timnya tambah besar, tambah terberkati karena udah juga meluangkan waktu sharing bersama dengan kita. Ci, mungkin sebelum terakhir kita foto bareng dulu ya. Boleh? Karto atau Oke, teman-teman boleh buka videonya. Kita foto sebentar ya. ya. Pasang tampang wajah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Iya. Yang lain? Oke, kita akan ada 3 kali ya. Oke, kita mulai. 1, 2. Bentar ya, saya lagi ya. 1, 2. 1, 2. Oke, sabar. Ulang lagi. Terakhir 1, 2. Oke. Thank you semuanya. Thank you Cenovena. Waktunya luar biasa dan sharingnya luar biasa buat kita semua. Thank you Thank you, Ci. teman-teman. Sampai Thank ketemu. you. God bless. Sampai ketemu di Bromo ya. Ada yang ke Bromo nggak? Ada saya ke Bromo, Ci. Ya, sampai ketemu ya. Ketemu, Ci. Thank you. Thank you, Novena. Ya, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.